Jangan gara-gara satu punya pendapat seperti ini, yang lain pendapatnya berbeda, kita jadi berantem, saudara. Kita jadi terpecah. Gitu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Karena dengan mensubscribe, artinya Anda menjadi pelanggan. Sehingga ketika ada video-video terbaru dari saya, saudara bisa lihat. Saya rindu media kita raih untuk hormat, kepujian, kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Lanjut. Shalom saudara, selamat sore, selamat jumpa di channel Pastor Roland Mukalu. Dan sore hari ini saya ingin membahas tentang fenomena yang sementara terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19. Baru-baru ini memang Indonesia sudah mulai dimasuki oleh COVID-19 ya. Sudah hampir 70 atau 100 ya. Saya kurang update. Nanti saya lampirkan di bawah ya. Bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terinfeksi ataupun menjadi penderita virus corona. Dan Sulawesi Utara, saudara, Gubernur Sulut Pemprov cukup bereaksi dengan melakukan tindakan ataupun membuat keputusan untuk membatasi kegiatan daripada siswa. Bahkan Pemkot Kota Bitung juga demikian, sehingga para siswa-siswi mulai dari SMA, SMP sampai SD harus belajar di rumah ya, menggunakan pembelajaran online. Memang Sulut ini masih simpang siur. Kemarin bilang sudah positif, terkonfirmasi 1 orang, tapi ternyata ada berita terbaru negatif ya, ternyata bukan COVID-19. Nah, saudara, semua pihak bereaksi, memberikan tanggapan, memberikan komentar, bahkan melakukan tindakan-tindakan preventif dan sebagainya, termasuk juga gereja. Ada gereja yang sudah melakukan ibadah melalui live streaming ya, gereja JPCC, bahkan gereja GKI sudah juga ibadah melalui media online atau streaming gereja online. Saya pernah buat videonya, saudara lihat di atas ini ya, nanti gereja online. Nah saudara, di dalam media sosial kita melihat sepertinya para rohaniwan, gembala, pendeta dan sebagainya, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan berpendapat. Banyak hal disampaikan. Yang menjadi concern mereka sekarang adalah ada semacam gerakan atau semacam seruan untuk tidak melakukan kontak fisik. Dalam hal ini bersalaman. Salaman seperti halnya yang kita lakukan selama ini. Anak-anak Tuhan mulai berkomentar. Hamba-hamba Tuhan mulai komentar. Bahkan kalau saya boleh memakai istilah pecah ya, bukan berarti pecah secara artian yang negatif, tapi ya pro kontra lah boleh dikatakan. Nah, bagi saya saudara, persoalan salaman ataupun mengubah cara salam kita ya, dengan misalnya pakai sikut ya, ada yang juga pakai salam pakai kaki, ada yang juga salam model orang Hindu ya, seperti ini. Bagi saya tidak masalah saudara. Artinya begini, baik salam seperti biasa ataupun salam yang tidak melakukan kontak fisik, bagi saya it's okay. Orang yang tetap bersalaman secara fisik kemudian mulai menghakimi mereka yang bersalaman seperti ini bahwa mereka tidak beriman, itu yang jadi masalah. Demikian halnya sebaliknya. Orang yang salamannya begini, menjauhi kontak fisik, kemudian mengatakan orang yang salaman seperti biasa, oh tidak dengar-dengaran kepada pemerintah, tidak ikut program pemerintah, itu yang salah. Keduanya punya reason, punya alasan tersendiri. Tetapi yang jadi masalah adalah jangan gara-gara satu punya pendapat seperti ini, yang lain pendapatnya berbeda, kita jadi berantem, saudara. Kita jadi terpecah. Jadi di masa-masa seperti ini, bagi mereka yang melakukan salam dengan tidak melakukan kontak fisik, yang harus kita tahu bahwa kita melakukan itu bukan karena kita takut,
bukan karena kita khawatir berlebihan, paranoid maksudnya, tapi lebih kepada kita mengikuti anjuran pemerintah. Mereka yang kerja di lingkungan pemerintah ya otomatis harus mengikuti apa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini ya. Dan kemudian bagi mereka yang tetap melakukan salam seperti biasa, jangan juga menghakimi. Sehingga ketika melihat ada orang yang melakukan salam seperti ini, kemudian merasa bahwa oh saya lebih beriman karena saya pegangan tangan. Dan kemudian mulai menjustifikasi dan menghakimi bahwa orang tersebut lemah imannya. Saya rasa tidak juga begitu, saudara. Ya, sebab Alkitab katakan, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam hal ini, tenang ini bukan hanya soal ketenangan batin, ketentraman hati, tapi juga tenang dalam artian tidak memprovokasi orang-orang yang lain. Sehingga kita tetap solid apapun pendapat kita. Mari saudara, kita lawan COVID-19 ini dengan iman. Tidak usah khawatir yang berlebihan. Tapi juga jangan juga kita provokasi satu dengan yang lain. Ya, artinya saudara, mari tetap berharap, yakin dan percaya bahwa ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Badai ini pasti berlalu dan kita akan kembali dalam kehidupan kita, meskipun secara konteks akhir zaman kita tidak bisa juga katakan bahwa tidak akan ada badai lagi ya. Bahkan intensitas ke depan nanti akan lebih banyak dari apa yang kita alami sekarang. Tapi dalam masa seperti ini saya meyakini saudara, Tuhan pasti tolong kita, badai pasti berlalu. Dan mari kita saling topang satu dengan lain. Topang juga pemerintah. Doakan terus supaya bisa bekerja secara maksimal dan kemuliaan Tuhan nyata bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.